Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, faslun wajtahid ya bunayya fi siyanati 'irdika. Dan bersungguh-sungguhlah wahai anakku di dalam menjaga kehormatanmu, minat ta'arrudi li talabid dunya, dari mengais dunia, dari merengek menghinakan diri, untuk mencari dunia, wadzulli, dan menghinakan diri, li ahliha, bagi atau di hadapan ahli dunia. Paham itu maksudnya? Jadi sungguh-sungguh jaga kehormatanmu dari mengais, merengek terhadap mencari dunia dan menghinakan diri di hadapan ahli dunia. Jangan begitu. Kenapa? Karena dunia itu laksana seperti bangkai, dan yang mencarinya seperti kilab, anjing. Bagian orang mengatakan demikian, bagian syair. Artinya apa? Bahwa yang dimaksud di sini adalah ta'alluq, kecintaan hatinya terhadap dunia. Itu yang dimaksud. Jadi al-akhdhu bil asbabil la yunafi at-tawakkul. Mengambil sebab itu tidak menafikan tawakal. Kalau dipelajari, mengambil sebab itu tidak menafikan tawakal. Contoh, misalkan orang punya mobil. Keluar dari mobil ya udah sekedarnya dikunci. Itu kan bagian dari agar mobil kita tidak dicuri, kan? Nah, itu mengambil sebab contohnya. Itu tidak menafikan tawakal. Tidak menafikan tawakal. Orang sakit berobat, itu adalah berobat bagian dari sebab. Yang dimaksud di sini adalah ta'alluq terhadap dunia. Dia tidak memperhatikan lagi dari mana mengambil harta, dari halal, dari haram, dari apapun itu. Tujuannya adalah agar berbangga diri di hadapan manusia. Waqna, dan qanaahlah,
Artinya sifat qanaah itu ridho dengan rezeki sedikit yang telah Allah tentukan dan tidak mengulurkan tangan terhadap harta yang diharamkan. Itu qanaah. Ta'izza waqna' ta'iz, niscaya engkau akan mulia. Jadi kemuliaan itu bukan diajarkan kepada anak. Kemuliaan itu bukan dengan banyaknya harta dari semenjak kecil. Kemuliaan itu bukan dengan mengambil, tapi dengan memberi. Ajarkan dari hal-hal yang seperti itu terhadap anak. Jadi qanaahlah maka engkau akan mulia. Faqad qila, telah dikatakan, man qana'a bil khubzi wal baql, barang siapa yang merasa cukup dengan roti dan sayuran, lam yasta'bidhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjadikannya sebagai seorang budak. Tidak ada seorang pun yang dapat memperbudaknya. Paham itu maksudnya? Subhanallah. Terkadang orang pengen meraih sesuatu yang diinginkan harus rela diperbudak. Maksudnya dari hal-hal urusan duniawi. Orang pengen punya motor, harus rela diperbudak dulu itu. Subhanallah. Tujuan-tujuan duniawi. Makanya di sini dikatakan orang yang mencukupkan diri dengan roti dan sayur, maka tidak ada yang menjadikan seseorang yang memperbudak dia. Orang kadang pengen makan enak doang harus rela diperbudak begitu kan, agar bisa beli daging, agar bisa beli ngurusin perut, nafsu perut dan bawah perut. Wa marra a'rabiyun, dan ada seorang badui, seorang Arabi melewati kota Basrah. Faqala, kemudian badui tersebut berkata, man sayyidu hadhil baldah, siapa junjungan negeri ini. Qila lahu Al-Hasan Al-Bisri, dijawab Al-Hasan Al-Bisri. Jadi dijawab yang menjadi junjungan di kota Basrah adalah Al-Hasanul Bisri. Wa qala wa bima sadahum, kemudian Arabi berkata lagi, si badui tersebut berkata lagi, dengan apa dia memimpin penduduk negeri ini? Qalu li'annahu istaghna an dunyahum waftaqaru ila ilmihi. Dijawab lagi oleh orang-orang, karena karena Hasan Al-Bisri istaghna an dunyahum, tidak butuh terhadap dunia mereka, dunia bawahannya, dunia rakyatnya. Waftaqaru, dan para rakyatnya itu membutuhkan ila ilmihi, terhadap ilmunya Hasan Al-Bisri. Subhanallah. Kalau ada pemerintahan begini rakyatnya makmur itu. Cuman ya keadaannya di dewasa kini, zaman sekarang ini, keadaannya adalah seperti yang dijelaskan Ibnul Jauzi juga sebelumnya, bahwa banyak orang tidak mau belajar dari semenjak kecil, sehingga akhirnya sudah dewasa kemudian menjadi public figure,
pemimpin, orang yang dituju menolak untuk belajar karena kesibukannya, karena gengsinya, karena ini itunya, sehingga akhirnya pemerintahan ada yang dipimpin oleh sebagian orang bodoh. Ya, begitulah. Maka ketika suatu pemerintahan dipimpin oleh sampah akan melahirkan sampah. Terus, wa'lam ya bunayya, ketahuilah wahai anakku, anna abika namusiron, sesungguhnya dulu ayahku, berarti kakeknya, ini menceritakan tentang kakeknya. Jadi bapaknya Ibnul Jauzi berarti kakeknya Abul Qasim ini, kana musiron, adalah seorang yang berkecukupan, kelapangan hidup, cukup. Wa khallafa, dan meninggalkan, ulufan, akan ulufan minal mali, ribuan dari harta. Walamma balagtu, kemudian ketika saya beranjak balik, ini menceritakan dirinya sendiri Ibnul Jauzi. Ketika saya beranjak balik, dafa'uli 20 dinaran, mereka menyerahkan atau memberikan kepadaku 20 dinaran, akan 20 dinar, wadaraini, dan 2 rumah. Wa qalu li hadhihi tarikatu kulluha, kemudian mereka berkata kepadaku, inilah tarikah, harta peninggalan seluruhnya, peninggalan ayahmu seluruhnya. Fa akhadtu, kemudian saya ambil ad-dananira, beberapa dinar. Wa ashtaraitu biha kutuban, kemudian saya belikan dengan dinar tersebut kitab-kitab, min kutubil ilmi, dari kitab ilmu. Wa bi'tu daraini, kemudian saya jual juga 2 rumah yang dikasih dari harta waris. Wa anfaqtu, lalu saya pakai uangnya. Wa anfaqtu samanahuma, saya gunakan uang hasil dari jual rumah tersebut, fi talabil ilmi, di dalam biayaku untuk menuntut ilmu. Walam yabqali syai'un minal mal, sehingga tidak tersisa bagiku sesuatu apapun dari harta. Jadi enggak tersisa lagi. Wa ma dhalla abuka fi talabil ilmi, dan ayahmu ini tidak pernah terhina di dalam fase menuntut ilmu. Jadi ayahmu ini tidak pernah terhina sama sekali dalam menuntut ilmu, qattu, sama sekali qattu. Wala kharaja yatufu fil buldani ka ghairihi minal bu'al, dan tidak perlu keluar, yatufu fil buldan, berkeliling antar daerah, ka ghairihi minal bu'al, seperti
seperti yang lainnya daripada wa'az. Wa'az itu jamak dari wa'izun. Wa'az tukang memberikan nasihat. Artinya apa ya? Tidak ya, pemberi nasihat. Jadi kan Ibnu Jauzi ini dikenal sebagai ulama yang wa'iz, suka memberikan nasihat. Kemarin aja dijelaskan ratusan orang masuk Islam di majelisnya, ribuan orang bertaubat dari dosa-dosanya di majelisnya karena sebab wa'az, nasihat. Dan jadi kan lihat aja kitab yang dibaca itu terkadang apa ya, mengena gitu. Itu yang maksud. Jadi beliau tidak perlu keliling negara, keliling daerah seperti yang lainnya dalam wa'ad, seperti wa'az yang lainnya. Artinya apa? Bahwa beliau itu tidak perlu keliling ya karena memang beliau sudah memiliki harta yang berkecukupan, sehingga akhirnya tidak perlu berkeliling untuk untuk memberi wa'ad agar diberikan hibah oleh orang lain, agar diberikan pemberian oleh orang lain, agar ya istilahnya apa, bahasanya mah mencari rezeki lewat hal tersebut, lewat hal ngajar kalau bahasa kitanya mah. Ya kalau kayak kiai-kiai penceramah gitu kan, keliling sana sini. Ada yang dengan ceramahnya dia istilahnya mencari rezeki, jadi ladang penghasilan buat mereka. Nah, Ibnu Jauzi menceritakan, saya nggak pernah kayak gitu, nggak perlu kayak gitu. Kenapa ya? Karena beliau berkecukupan. Wala ba'asa ruk'atan ila ahadin yatlubu minhu syai'an qattu. Dan saya tidak mengutus ruk'atan, tidak pernah sama sekali ayahmu ba'asa mengutus ruk'atan akan selembar kertas tulisan ila ahadin kepada seseorang yatlubu minhu syai'an qattu, tujuannya untuk meminta sesuatu. Artinya apa? Tidak butuh kepada bantuan manusia di dalam tidak perlu meminta sesuatu terhadap manusia. Beliau mencukupkan diri dengan tawakal kepada Allah dan ketakwaan. Wa umuruhu tajri 'ala sadad, sehingga urusan-urusan ayahmu ini mengalir dengan mulia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanallah, takwa. Jadi orang itu ya terkadang diperbudak dunia dengan kerja keras, dipikir dia akan menjadikan kaya. Belum tentu. Tapi bisa enggak dia menjaga dirinya agar tidak diperbudak oleh dunia? Ya kan? Orang dengan bekerja keras sebesar apapun tidak akan pernah memakan rezeki yang telah Allah tentukan. Tapi dengan ayat ini adalah merupakan pola rizki, salah satu dari pola rizki yang harus kita ketahui, bahwa
di antara jalan mendatangkan rizki adalah dengan bertakwa, menjalankan setiap apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan setiap apa yang Allah haramkan dengan sebenar-benarnya. Tentu hal ini membutuhkan kepada ilmu. Orang bagaimana tahu hal yang diwajibkan apa saja kalau tidak belajar? Orang bagaimana tahu hal apa saja yang diharamkan agar bisa meninggalkannya dengan sempurna kalau tanpa mempelajari ilmu agama? Lanjut. Faslun. Ya bunayya, wahai anakku. Mau lanjut. Ya bunayya, wahai anakku, wa mata sahhatit taqwa, dan kapanpun ketakwaan itu benar, artinya ketika orang benar-benar bertakwa, ra'aita kulla khairin, maka engkau akan melihat seluruh kebaikan. Jadi orang kalau benar-benar bertakwa, dia akan melihat setiap kebaikan. Wal muttaqi la yura'i, dan orang yang bertakwa itu tidak pernah caper, tidak pernah riya. Al khalqa, di hadapan makhluk. Wala yata'arradu lima yu'dhi dinahu, dan tidak menghadapkan dirinya kepada sesuatu yang menyakiti agamanya, terhadap sesuatu yang mengganggu akan agamanya. Wa man hafidha hududallahi hafizahullah, barang siapa yang menjaga batasan-batasan agama Allah, artinya apa? Dia menjalankan yang wajib dengan sebenarnya, meninggalkan yang haram dengan sebenarnya. Itu yang dimaksud hududullah. Maka apa? Orang yang menjaga itu semua, hafizahullah, akan Allah jaga orang tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, jagalah batasan-batasan yang telah Allah tentukan, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu amamak, jadi jagalah, perhatikanlah batasan-batasan yang Allah tentukan, maka engkau akan mendapati bahwa Allah senantiasa memperhatikan kita. Allah Maha mengetahui segala sesuatu apa yang kita lakukan. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah. Itu maksudnya. Jadi ketika orang di dalam hatinya tertanam bahwa Allah segala sesuatu, Allah Maha mengetahui, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah, maka itu akan mendorong dia untuk senantiasa melakukan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Itu yang disebut dengan kewajiban hati, al-muraqabatu lillah. Terus wa'lam ya bunayya, wa ketahuilah wahai anakku, anna Yunus alaihi salam, bahwa Nabi Yunus alaihi salam, lamma kanat dakhiratuhu khairan najabiha,
atau sampai sini dulu sudah. Allahu a'lamu bishawab.